pembelajaran hari ini seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu. Untuk hari ini ketua harian hari ini siapa? Rehan. Oke, baik Rehan, silakan maju untuk memimpin teman-teman. Tapi Mas Han, kenapa agak lemes hari ini? Kenapa? Kenapa agak seperti biasanya? Ada apa? Apakah merasa sakit? Sakit tidak? Tidak ya. Tadi hanya kurang semangat gitu ya. Sudah sarapan toh Mas Han toh? Sudah belum? Oh belum. Baik. Besok lagi sarapan ya supaya bisa mengikuti pembelajaran dengan semangat. Baik anak-anak, hari ini nanti kita akan mempelajari IPA ya. Yang pertama yaitu materinya terkait dengan bagian-bagian tumbuhan. Dan tujuan pembelajaran kali ini anak-anak nanti anak-anak bisa menyebutkan minimal 3 bagian-bagian tumbuh. Kemudian tujuan yang satunya adalah anak-anak mampu menyebutkan atau memahami fungsi dari masing-masing bagian tumbuh. Nah, selain itu nanti juga akan Pak Guru kembangkan terkait dengan manfaat tumbuhan bagi manusia. Semangat hari ini? Nah, oke, kalau begitu Pak Guru mau tanya dulu terkait dengan materi pembelajaran hari ini. Dulu ketika anak-anak masuk kelas 4 pertama kali, Pak Guru pernah memberikan satu pertanyaan terkait dengan masih ada hubungannya dengan tumbuhan, yaitu apa? Pernahkah anak-anak makan buah-buahan? Kemudian anak menjawab gimana? Ya atau belum? Belum. Yang pertama dulu. Ayo jujur dulu. Ini jawabnya gimana? Sudah ya. Nah, kemudian Pak Guru meminta anak-anak untuk membuktikan bentuknya seperti apa, rasanya seperti apa. Tetapi setelah kita bahas bersama, ternyata anak-anak kesimpulannya belum pernah makan buah-buah. Karena dulu ada yang menjawab rasanya apa dulu? Manis. Ada yang kecut, asam. Kemudian bentuknya apa? Ada yang bulat, ada yang segitiga. Nah, sekarang Pak Guru kan tanya, itu seperti apa? Kok ada yang jawab kecut, manis, ada yang lonjong, ada yang lingkaran. Kemudian anak-anak bisa buktikan tidak? Tidak ya Bu ya. Nah, setelah dipahami bahwa anak-anak itu buah-buahan itu adalah apa? Ternyata mainan yang digunakan untuk bermain. Ya Pak Guru dulu tanya, pernah ke Jogja? Nah, naik mobil atau mobil-mobilan? Nah, mobil. Nah, hari ini juga ya, anak-anak kita akan mempelajari bagian-bagian tumbuhan. Ya, tidak hanya sekedar bagian-bagiannya, tetapi juga manfaat. Oke, baik. Anak-anak, seperti biasa kita masih pagi ya. Yuk, untuk bisa kita hadir penuh, konsentrasi penuh di pembelajaran hari ini. Coba anak-anak seperti biasa sekarang duduknya yang nyaman dulu. Nyamankan. Nah, nyaman dulu. Kemudian ambil nafas yang panjang. Keluarkan. Apa yang anak rasakan? Segar. Oke, siap mengikuti pembelajaran. Oke, baik. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materi awal ini Pak Guru
sebuah tes ya di awal dulu ya, tes awal atau tes apa namanya diagnostik. Nah, Pak Guru sudah melihat dari sini mengelompokkan anak-anak berdasarkan kesukaan belajarnya atau gaya belajarnya. Kelompok 1 kemarin yang mana? 1 di sini kemarin kalian memilih suka belajar menggunakan apa? Gambar. Oke, berarti ini kelompok gambar ya, kelompok 1. Kemudian kelompok 2 sini suka belajar dengan suara ya atau mendengarkan audio. Kemudian yang terakhir dengan tumbuhan atau bundanya atau suka dengan aktivitas. Nah, anak-anak sekarang kita belajar berkelompok seperti itu ya, seperti ini kita kelompokkan seperti ini. Jadi kemarin timbul pertanyaan juga anak-anak, loh kok itu pakai ini Pak medianya, kok ini pakai ini Pak, itu kita bisa berganti ya seperti itu. Baik anak-anak, apa yang ada di pikiran anak ketika mendengarkan kata tumbuhan? Ayo, apa yang terlintas di pikiran anak ketika mendengarkan kata tumbuhan? Ayo, anak-anak boleh rekan. Angka kok bisa menyerap air? Pertanyaannya pagi-pagi sulit ya. Yo yang lain, pertanyaan yang lain. Yo, habis. Apa mau disampaikan? Apa yang terlintas ketika mendengar kata tumbuhan? Tumbuhan. Kenapa tumbuhan mengeluarkan biji ya? Yang lain? Tidak, semua pertanyaan ya. Jadi anak-anak ketika mendengar kata tumbuhan itu yang terlintas di kepala anak apa? Setiap hari Jumat kita membawa apa? Bekal yang berisi sayur. Nah itu juga bisa ya, sayur. Kemudian ada apa namanya pohon dan ada juga rumput ya terkait dengan tumbuh. Nah anak-anak sebelum kita lanjut, Pak Guru tanya dulu kira-kira sepengetahuan anak-anak bagian-bagian tumbuhan itu apa saja yang sudah diketahui sebelum kita belajar. Yo, katakan siapa? Maka satu dulu, bagian yang lain. Daun, biji, ada biji, buah, bunga, oke ya. Alif, batang, oke. Jadi sudah lengkap sekali ya. Nah, tumbuhan ini adalah hal-hal atau benda yang kita lihat sehari-hari. Sesederhana itu materi kita hari ini. Tetapi kita akan menggali manfaat yang lebih dalam. Seperti pertanyaan awal tadi, pernah makan buah belum? Sudah, ternyata belum karena itu main. Ya, jadi anak di kelas 4 itu berpikirnya harus lebih luas, lebih luas ya, lebih luas, bisa berpikir lebih di tingkat yang lebih tinggi. Nah, baik, sebelum Pak Guru membagikan media yang sesuai dengan kelompoknya, anak-anak masih ingat kita pernah membuat keyakinan kelas dan kesepakatan kelas? Masih? Ada apa saja? Tidak boleh jalan-jalan saat pelajaran. Apa lagi? Tidak boleh makan saat pelajaran. Tidak boleh mengobrol. Tidak boleh lari-lari. Nah, itu kan menggunakan yang masih tidak boleh. Kemudian kemarin kita ubah lagi menjadi satu kalimat atau satu kata yang itu bisa mencakup tidak boleh itu. Kalau tidak boleh mengobrol, tidak boleh jalan-jalan, berarti dalam pelajaran kita harus menjaga apa? Ketertiban. Nah, tadi kan pagi-pagi Pak saya membawa ini busur. Nah, itu kan ada benda tajamnya toh. Kita juga harus menjaga keamanan, ya, menjaga keamanan, ketertiban dan juga kebersihan. Baik, siap untuk belajar hari ini? Nah, baik. Pak Guru akan membagikan media pembelajaran sesuai dengan gaya belajar anak-anak. Silahkan nanti belajar sendiri, diskusikan sendiri ya bersama dengan kelompok. Nanti akan Pak Guru amati dan Pak Guru juga akan menilai. Jadi Pak Guru sudah pernah menyampaikan dulu, Pak Guru dalam menilai tidak hanya menilai hasil ulang, tetapi apa saja yang dinilai.
sikap. Terus satu lagi apa? Apa? Ada menilai hasil ulangan, sikap, keterampilan. Betul. Jadi ada 3 hal yang Pak Guru nilai ya. Jadi ketika anak-anak nanti diskusi, kemudian presentasi, nanti ada presentasi ya, itu juga akan Pak Guru nilai ya. Jadi jangan berpacuan hanya pada hasil ulangan. Karena ada yang tanya loh ya, siapa teman Pak Guru Pak, kalau ini Kak nggak dinilai, belum dinilai. Karena kalau berdasarkan nilai ulangan, anak-anak sering mendapatkan nilai yang tinggi. Nanti anak-anak cepat puas. Wah, aku sudah mendapat nilai 90, 100. Nah, padahal ada 2 aspek lagi yang harus ada keterampilan terhadap si anak. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Tidak? Kalau tidak, ya nggak apa-apa ya. Kenapa? Kalau ada pekerjaan rumah, ada yang masih dibantu kakak, kemudian orang tua. Karena apa? Karena mungkin masih memerlukan bantu. Nah, kita tidak boleh apa ya namanya, saling membeda-bedakan. Justru kelas 4 ini kan kita punya diajak atau motonya apa? Diajarnya apa? Kita akan menjadi siswa yang selain baik apa? Ayo masuk lupa. Ya? Gini. Misalkan besok kita ada kegiatan jalan sehat menggunakan baju olahraga. Apakah Pak Guru langsung bisa di grup? Tidak, karena Pak Guru menyampaikan langsung kepada anak-anak. Dan supaya anak-anak berlatih menjadi orang yang apa? Rajin. Mandiri. Jadi kalau dia mengerjakan dia sendiri, artinya dia sudah bisa belajar mandiri. Terus dengan membantu adiknya ya, yang kelas 1 untuk belajar biru. Nah, itu ya, yang lain bisa menonton Rehan ketika KPR sebisa mungkin dikerjakan sendiri. Ya. Aku sama ibu saya tuh Pak. Ya. Adik saya dari kelas 1 Pak. Mau belajar terus diperlukan aku Pak. Nah, kalau seperti itu Pak Guru pernah memberikan perintah kepada anak yang sudah selesai mengerjakan untuk apa? Untuk tutor sebaya. Kemarin ada yang belum selesai, kemudian Pak Guru mungkin ada selesai untuk membantu, tetapi tidak memberitahukan jawabannya. Nah, itu bisa diterapkan Rehan di rumah. Seperti itu supaya adiknya bisa mandiri seperti Rehan. Itu ya Rehan ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Pak Guru akan berbicara bahan ajar untuk anak-anak diskusikan, untuk anak pahami ya, sesuai dengan gaya belajarnya. Yang kelompok pertama adalah menggunakan gambar ya. Di sini ada gambar, silahkan nanti dipahami bersama. Kemudian yang kelompok 2 ada suara ya. Pak Guru akan menunjukkan perangkat Pak Guru. Nah, jadi ketika anak-anak menggunakan perangkat yang milik orang lain, anak-anak harus menggunakan dengan menu hati-hati dan tanggung jawab. Baik. Kemudian satu lagi ya, kelompok kinestetik. Pak Guru ini butuh bantuan. Pak Guru minta bantuan anak-anak yang kelompok kinestetik bisa membantu Pak Guru tidak? Hari ini materi kita tentang apa? Tentang tumbuhan. Anak-anak bisa membantu mencarikan tumbuhan nyata untuk beraktivitas keluar sebentar. Dipilih satu sebentar habis belum selesai ya. Kemudian dibawa ke sini untuk diamati bersama-sama kelompok. Bisa? Ya, terima kasih. Silakan yuk, Andri. Ya, kan? Satu. Ya. Pilih dari akar, batang, tapi aku bisanya akar, batang, daun, bunga, sama buahnya apa Pak? Tidak apa-apa, nanti kita cari lagi dengan kelompok ya. Oh ya, boleh. Bisa ditaruh di atas ini dulu, kemudian diamati bersama ya. Ini. Nanti akan Pak Guru padukan dengan bahan ajar yang berasal dari gula ya, yang diberikan oleh negara yaitu buku. Silakan simak bersama-sama videonya ini.
siapa yang bawa? Ya, diambil dulu, taruh sini dulu. Nah, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ingat, Pak Guru sambil menilai aktivitas anak-anak ya. Apa Leo? Ada? Nggak ada di sini ya. Silakan ditampilkan sendiri. Ya, ditulis boleh di bawahnya. Oke, sekarang Pak Guru coba tanda kelompok ini. Mana yang merupakan bagian daun? Mana? Oke, kata. Oke, daun. Sekarang bawahnya ada ya. Nah, ya nggak ada apa ya? Buah sama apa? Biji. Biji nggak ada di sini, tetapi ada yang buah, ada yang biji, ada yang tidak biji. Oke, buah yang ada. Baik. Bagaimana videonya? Apakah jelas atau tidak? Jelas ya? Coba dimasukkan gambar dari itu. Oke, baik. Apakah sudah cukup anak-anak? Sudah? Baik. Sudah selesai videonya? Sudah. Ya, terima kasih ya. Oke, baik. Nah, sekarang Pak Guru akan bertanya kepada anak-anak ya. Kita awali dulu dari kelompok 1. Nah, apa yang anak-anak simak dari gambar bagian-bagian tugas? Apa yang kalian dapatkan? Ya, apa saja yang ada di situ? Apa? Gambar tugas. Baik, apa lagi? Daun, apa lagi? Batang, akar. Kemudian? Nah, ayo Rehan ingat ya, kita punya kesepakatan kelas ya. Kalau ada teman lain atau Pak Guru bicara, harus menunggu selesai bicara terlebih dahulu. Ya, sebentar ya Rehan ya. Nanti dapat kesempatan. Kemudian apa yang tidak ada di situ? Biji. Baik, nanti kita akan bahas lagi. Kemudian kelompoknya Fikri yuk, kelompok yang audio. Melengkung, satu lagi menyirip. Nah, itu adalah penggunaannya ya. Ini sudah membaca, kalian ini sudah membaca materi setelah ini ya. Sejajar, menjari, terus melengkung dan menyirip. Baik, selain itu kita fokus ke materi kita hari ini tadi. Apa yang dibaca, apa yang disimak di video. Yuk. Bagian-bagian tumbuhan dulu. Bagian-bagian tumbuhan dulu. Akar. Urut aja yuk dari bawah yuk. Urut dari bawah. Yuk. Akar. Batang. Naik. Daun. Buah. Ya, bunga dulu enggak apa-apa. Ya, buah biji. Baik, kemudian yang kelompok benda nyata. Terima kasih sudah bantu Pak Guru ya. Tadi sudah mencari benda nyata ini. Anak-anak tadi jalan-jalan keluar sebentar. Apa yang anak temukan? Bunga apa ini namanya? Tidak tahu. Ini namanya bunga aglonema. Ya, yang anak-anak temukan ini ada bagian apa saja? Batangnya. Yang mana coba ditunjukkan batangnya? Oh, itu namanya batang.
Kemudian daun mana? Baik. Ada apa lagi di situ? Kakak mana? Di bawah. Ya. Kemudian yang tidak ada apa? Buah. Nah ini habis membawa buah ya anak-anak ya ini membawa jeruk. Nah, yang tidak ada apa? Biji. Baik, sama dengan kelompok satu tadi. Nah, baik anak-anak, sampai di sini siapa yang mau bertanya dulu? Kalau tidak ada kita lanjutkan. Pak Guru sekarang mempunyai lembar kerja peserta didik bahan yang harus anak-anak diskusikan kelompok. Kemudian nanti anak-anak silakan presentasi di depan kelas. Nah, untuk mengisi ini anak-anak nanti dibutuhkan kerja sama, ya, harus memberikan ruang dan kesempatan kepada anggota kelompok untuk menyampaikan pendapatnya, ya, tidak boleh memaksakan kehendak sendiri, ya, karena itu akan Pak Guru nilai, ya, terkait dengan apa? Terkait dengan hubungan dan kesadaran diri, kemudian ada kesadaran sosial, bagaimana kita berhubungan dengan teman dan orang. Sudah ya? Baik, silakan didiskusikan bersama-sama. Jangan lupa dikasih nama kelompok. Nama kelompok ini kelompok ya. Nih, kelompok ya. Silakan diisi di salah satu yang nama kelompok dulu, kemudian ini diisi di kotak-kotaknya. Apabila ada yang belum jelas, silakan anak-anak bertanya ya. Boleh melihat di referensi yang ada, ya, ada buku paket, ada LKS, boleh di buku paket yang Pak Guru bagian tadi karena semua sudah ada. Ya, dibutuhkan kerjasama ya, dibutuhkan kerjasama dalam mengerjakan tugas kelompok ini. Apa habis? Bukan. Gimana kalau mau pinjam? Apa itu Pak Guru? Bilang apa? Ya, nanti hari bertanggung jawab dikembalikan ke tempat semula ya. Baik, sini siapa? Ya, kamu minta nama kelompok nanti. Ayo, sini siapa yang jawab kesulitan? Tulis dulu bagiannya. Ya, boleh. Novel dari sini boleh. Iya kan? Ya. Boleh mereka atau Fikri menggunakan apa? Jadi nggak apa-apa ya. Ya harus kerjasama. Ya, betul Pak. Ya, lanjut. Ini Pak Guru maju loh ya. Apakah anak kerjasama atau tidak? Yuk. Yang dari kembali. Tidak apa-apa, seadanya.
waktunya masih 5 menit ya. 5 menit karena nanti masih ada presentasi, kemudian masih ada penilaian kognitif ya. Gak apa-apa. Apa? Dicoret tidak apa-apa. Dicoret tidak apa-apa. Jadi, nah ini ya, itu apa itu? Sini gantian menulisnya. Oh ya, bagus. Gak apa-apa ya, Yasin tidak berangkat ya. Sini. Benar. Fikri nggak ada dari sini. Oh ya. Apakah ada kesulitan? Tidak. Baik. Sini yang nulis siapa? Halo. Nanti ada sama lupa. Sekarang lanjut dari ini. Ya, tulis ya. Yuk, kalian bantu ya. Kalian bantu. Apakah ada yang sudah selesai? Ya. Nanti silahkan dirembuk, dibagi tugas satu kelompok. Ada yang menjadi apa? Biasanya kalau presentasi ya moderator, kemudian ada yang menyampaikan hasil diskusi ya. Silakan dipilih. Nah, beda gak apa? Lanjut ini apa ini? Kata dulu. Sudah? Ya waktunya 30 menit ya. Yuk. Sudah kurang satu. Kurang berapa? 2. Kurang. Lagi. 1 menit ya, pas ya. Nanti kalau saya bisa main. Yang tidak ya. Talita ya. Baik anak-anak, waktunya sudah cukup untuk berdiskusi. Sudah cukup? Yo. Tolong berhenti dulu menulisnya. Sudah cukup ya. Cukup. Silakan kembali ke tempat masing-masing dulu. Nah, apa-apa taruh dulu. Bawa dulu. Bawa dulu. Baik. Baik. Silakan kembali dulu yang baik. Ayo Andri, yang baik. Ya. Yo, baik anak-anak, Pak Guru tanya dulu sebelum presentasi. Apa yang anak-anak rasakan dari diskusi tadi? Seru, karena apa? Karena menulis secara bersamaan atau bergantian. Yang lain gimana perasaannya? Diskusi kelompok.
bisa kerja sama, bisa bergotong royong. Oke, baik ya. Kemudian yang ini bagaimana? Kelompok 2. Baik, kenapa baik? Kenapa? Kenapa kalau diskusi itu baik? Tadi bisa bisa dapat biji, maksudnya biji apa? Biji homoni gitu kan? Bisa memperoleh nilai yang maksimal. Nah, anak-anak ketika anak-anak diskusi tadi, anak-anak tahu tidak? Anak-anak bersama-sama dengan teman yang lain, dengarkan ya, saling melengkapi, saling memahami, saling memberikan kesempatan untuk mengeluarkan kehendak dan membagi tugas. Itu anak-anak besok ketika anak sudah besar juga akan terjun di masyarakat harus seperti itu, tidak boleh memaksakan kehendak. Nah, harus ada yang dinamakan kesadaran sosial. Baik, oke. Untuk kelompok yang pertama tadi, yang sudah selesai tadi, kelompoknya Nalita ya, sudah ya? Belum. Yang pertama selesai tadi yang mana? Ini ya. Baik, sekarang silakan kelompok 3, kelompok kinestetik untuk maju presentasi dulu. Sini dulu ya, sudah selesai. Yo, silakan maju. Sudah ditentukan moderatornya siapa? Pian. Oke. Di bawah hasil diskusinya tadi. Nah, baca hasil diskusinya ya ini. Yuk, silakan maju. Kemudian seperti biasa nanti kelompok 2 berarti yang menanggapi, kelompok 1 gantian nanti. Itu ya. Oke, moderatornya siapa? Pian. Yuk. Silakan dimulai. Enggak, dimoderatori perkenalan dulu seperti biasa. Maju dulu, maju satu langkah. Siapa dulu teman-temannya? Selamat pagi teman-teman. Yo, jawab. Amin. Nah, yuk dikenalkan dulu. Yuk. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Selamat menikmati atau mendengarkan. Baik, yuk gantian temannya. Yuk. Bisa habis dulu atau antri dulu? Ya habis, bisa disampaikan ke teman-teman bagian-bagian semuanya. Ya, ada akar, daun. Ada satu lagi yang di bawah habis tadi apa? Buah mana? Coba ditunjukkan teman-teman. Nah, ini namanya apa? Buah apa? Buah jeruk. Buah jeruk atau buah-buahan? Nah, buah jeruk ya. Oke, baik. Sekarang ada lagi yang disampaikan? Tidak? Cukup? Baik, kita beri tepuk tangan untuk kelompok. Oke, silakan kelompok 1 dulu untuk menanggapi ya. Selesai. Yuk, siapa yang mau menanggapi? Siapa? Alif, boleh yuk. Akan diikat di situ nggak apa-apa. Yuk. Menurut saya presentasinya sudah bagus. Oke, baik. Terima kasih Mas Alif ya sudah menanggapi. Kita lanjut presentasi kelompok yang kedua. Ini ya, kelompok gambar dulu ya. Silakan maju berempat. Siapa moderatornya? Pokoknya semua harus bisa gantian peran ya. Yuk, moderatornya siapa? Stefano. Leo. Siapa dulu teman-temannya? Ya. Kami dari kelompok 1 ini. Yuk, kenalkan dulu anggotanya. Ya dilihat teman-temannya, jangan lihat Pak Guru. Yuk. Perkenalkan nama saya Stefano, Nopal, Alif, dan Leo. Kami akan membaca diskusi kami. ya, baik yuk. Gantian. Nopal. Bagian. Yuk, 1 yang keras, suaranya yang keras. Daun. 2. Batang. Akar. Baik. Kemudian fungsinya sebut salah satu atau dua.
Ya, tempat cadangan makanan dan melindungi biji yang ada di dalam. Yang masih ada tidak? Cukup? Ya, kalau cukup silakan ditutup presentasinya. Moderator. Yo. Gimana? Yo. Demikian apa? Presentasi. Ya, apabila ada salahnya mohon maaf. ya kasih tepuk tangan. Oke, silakan menanggapi kelompok 2 ya yang belum ya. Yuk, silakan ditanggapi bagaimana presentasi dari kelompok 1. Siapa? Rehan. Baik. Ini kelompok yang lain? Enggak ada? Rehan? Ya udah, nanti tetap anu ya. Boleh ya kalau mau menyampaikan pendapat ya. Yuk Rehan, silakan disampaikan. Bukan prestasi. Apa? Presentasi. Ya, karena sudah menyampaikan bagian-bagian tubuh. Nah, sudah bagus. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Nanti pada bagian terakhir Pak Guru ada penilaian pengetahuan ya, penilaian pengetahuan dari anak-anak yang sudah belajar tadi sejauh mana anak-anak memahami materi ini. Tetapi anak-anak sebelum itu Pak Guru ada satu video yang menunjukkan betapa pentingnya tumbuhan bagi manusia. Nah, apakah anak-anak siap untuk menyimak video? Ya. Baik, silakan perhatikan dengan baik. Ya, Chris. Kenapa? Nanti ya, nanti. Udah sarapan tak, Chris?
betapa pentingnya tumbuhan atau pohon bagi kehidupan manusia. Anak-anak siapa yang menyampaikan terkait dengan video tadi? Ya, habis. Sangat menyajikan. Kenapa? Karena pohonnya tumbuhan. Untuk apa? Untuk menjadikan rumah, perahu, kemudian menyediakan makanan bagi manusia. Ayo, rekan. Menurutmu bagaimana? Buah itu adalah para pohon kenapa dimakan? Kenapa? Ayo yang baik, caranya yang baik. Jika itu adalah kotoran pohon. kenapa dimakan seperti itu? Ya, yang lain? Kelompok 1, menurut kamu bagaimana? Menurut anak-anak video tadi, bagaimana sikap kita terhadap pohon dan tumbuhan? Ayo, coba. Menjaga dengan baik ya, karena apapun itu pohon memiliki peran yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Tidak hanya bagian-bagian dan fungsinya saja, tetapi kita harus menjaga kelestarian alam lingkungan. Ya, jadi anak-anak nanti di rumah ya, anak-anak Pak Guru kasih tugas untuk selalu menanam tumbuh, ya, bisa bunga, buah, bisa kok. Siapa anak-anak pernah pergi ke kota, daerah kota? Kota Klaten atau kota Jogja yang dekat? Suasananya bagaimana kalau ke kota? Dingin. Panas dingin Rusia. Dingin kalau di dalam ruangan ada AC, kalau di luar panas. Nah, kalau di desa seperti ini lebih dingin atau lebih panas? Dingin. Kenapa? Betul, bagus karena banyak tumbuhan. Dan jangan lupa, betul, tumbuhan menghasilkan oksigen. Itu di materi kita yang akan menyerap karbon dioksida. Oke, bagus. Oh iya, silakan. Baik, ayo anak-anak, tepuk tangan untuk kita semua. Yuk. Ini kita harus belajar terkait dengan bagian-bagian tubuh. Nah, sekarang Pak Guru punya soal untuk anak-anak kerjakan secara mandiri, karena ini adalah tes sumatif ya, untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan anak terkait dengan materi yang sudah dibelajar. Silakan dikerjakan. Dikasih nama dulu aja, mengerjakannya. Nanti ya, kasih nama dulu. Kasih nama dulu. Nilai pengetahuan ya, silakan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Buku referensi materi silakan ditutup. Yang menarik, yang paling menarik apa pada tumbuhan itu? Yang paling bagus. Oke. Oke, baik anak-anak, waktu mengerjakannya sudah habis. Kita lanjutkan nanti, nggak apa-apa. Sudah kasih nama? Sudah? Ya, yuk, bukan. Nggak apa-apa, ya, kita lanjutkan nanti. Yang tadi sudah dikasih nama. Apa? Nanti Pak Guru kasih kesempatan. Ya, Rehan, ngomongkan dulu ya. Yo. Ya sini, enggak apa-apa nanti ada. Yo, apa? Nanti, ya. Baik anak-anak, tenang dulu. Andri, duduk. Yo. Baik, duduk. Oke. Anak-anak, hari ini kita pelajari apa? Tumbuhan, bagian-bagian tumbuhan. Ada apa aja? 1, akar, 2, daun, 2,
akar ya, dan bunga. Nah, tadi ada pertanyaan di awal tadi Rehan. Kenapa menyerap air dari dalam tanah? Ya, karena apa? Ayo dengarkan, Andri. Akar letaknya di mana? Di bawah ya, dalam tanah ya. Nah, maka dari itu akar mempunyai fungsi untuk menyerap air dari dalam tanah. Nah, kemudian diedarkan ke seluruh bagian-bagian tumbuhan oleh siapa yang mengedarkan? Batang. Nah, kemudian ada daun yang fungsinya untuk sebagai alat pernafasan dan tempat membuat ya, makanan. Kemudian ada buah untuk menyimpan cadangan. Nah, oke, baik anak-anak. Ada satu tugas lagi di rumah. Tadi anak-anak sudah mempelajari tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Silakan anak-anak membuat rangkuman yang berisi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Pak Guru boleh beri kebebasan anak-anak bisa memilih untuk membuat paragraf dalam bentuk tulisan, boleh dalam gambar atau poster, boleh dalam bentuk video. Ya, anak-anak silakan membuat tugasnya sesuai dengan minat atau gaya belajar anak-anak. Bebas. Itu ya. Bentar lagi selesai ya. Waktunya 1 minggu. Baik, ada yang tanyakan? Tidak? Yuk, siapa kita? Siapa kita? Yang kedua. Baik, ada yang tanyakan lagi? Ya, baik, terima kasih. Kalau tidak, pembelajaran saya berikan sekian. Dulu, ya. Ya, kalau pohon punah bagaimana? Kenapa? Gimana? Apa yang terjadi? 1, menyebabkan apa? Oksigennya berkurang. 2, menyebabkan bencana alam apa? Ya, makanya kita harus sangat berhati-hati dalam menebang pohon. Kita harus merawat keseimbangan alam ya, supaya keseimbangan terjadi. Baik, cukup ya anak. Saya cukupkan sekian. Ada kurangnya mohon maaf. Jangan lupa tugasnya 1 minggu. Ya, cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak boleh istirahat. Yang pertama yang kita topik percakapan catatan hari ini itu di LPK Komoduma Kandungan itu saya sikapi langkah-langkahnya dulu, langkah-langkahnya dulu baru materi saya bisa dengan materi itu langkah-langkahnya dulu kegiatan awal tadi yang belum terrealisasinya menurut saya loh ini, tetapi ini sebelumnya dengan direfleksi saya akan belajar namun masih ada yang perlu saya tingkatkan yaitu organisasi PKB. Jadi memang ada ini memang ini dari awal dulu dari awal kegiatan awal belum inti itu tadi belum ngecek kehadiran siswa. Ya, tapi belum ngecek kehadiran siswa belum dicek. Karena itu untuk syaratnya sudah kabar sudah makan pagi tadi seperti itu. Terus yang doa sudah dibimbing sudah. Terus ini yang stop tadi sama kegiatan yang memang terbalik, seharusnya stop dulu hanya terbalik saja. Nah, tapi terbalik dengan menyampaikan pertanyaan yang memantik dulu terus menjelaskan tujuan capaian materi dan itu terus baru stop di belakang itu loh. Misalnya langkah di situ udah paham. Nah, nanti kita tanggapi nanti ditanggapi kenapa seperti itu nanti biar ditulis di sini tanggapan dan tanggapi. Maka itu terus saya belum tadi mendengar secara utuh
Mendetail sekali guru mengingatkan akan budaya positif dan keyakinan kelas. Ya tadi budaya positifnya di kelas 4 ini saya tadi belum apa ya, belum apa memastikan saya berjalan. Terus guru mahasiswa sudah. Nah ini yang sudah. Guru memberikan pengantar secara singkat terkait materi dan alur kegiatan kelompok. Nah ini alur kegiatan kelompok disampaikan dulu. Jenengan tergesa-gesa gitu. Tergesa-gesa alur kegiatan kelompok tidak jenengan terangkat dulu, belum diterangkan. Alurnya gimana nanti anak-anak, walaupun bagi kelompoknya sudah, pembagian medianya sudah, tapi alur kegiatannya setelah ini kecepatan. Ya, kecepatan. Terus ini karena ini ada 3 kelompok yang 7 sudah, 8 sudah, 10 sudah, kelompok diskusi. Nah setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi ada 3 kelompok yang presentasi hanya 2 saya, satunya belum. Ya, karena setiap kelompok mempresentasikan. Jangan bertanya kan ini setiap kelompok saya hanya ini loh ya Pak. Tapi kalau tidak misalnya salah satu perwakilan itu jadi. Terus kelompok lain memberikan apresiasi dan tanggapan. Ini tolong jangan ditutup kalau ini kelompok ini ke kelompok ini lalu silakan biar juga saja, tapi dari kelompok yang lain. Nah tadi guru menyimpulkan hasil diskusi kelompoknya perlu dipertegas. Perlu dipertegas. Nah ini yang nomor 16 tadi kan dengan sudah harus ditingkatkan produksi produknya ini, guru menyampaikan tugas karya dalam bentuk yang beragam sesuai kebutuhan wilayah transformasi sesuai dengan minat. Ini tadi sudah disampaikan tapi ya ini bingung saya. Ya betul. Nah nanti itu ini terus untuk kegiatan penutup, jenengan belum nanya perasaan kalian belajar hari ini itu bagaimana perasaannya, biasanya belum. Ya nana merasa belajar hari ini misalkan belum. Terus bagaimana bagian manakah yang paling menarik dari pembelajaran ini belum. Kalau kesimpulannya sudah tadi yang perasaan refleksinya bersama siswa belum. Oke. Nah siswa diberikan pengetahuan itu sudah, motivasi sudah, ada motivasi apa itu selang-selangan itu sudah. Nah sekarang monggo silakan nanti ditulis di sini dari poin-poin itu dulu, nanti ada lagi. Baik Pak, terima kasih Pak Sugeng atas kegiatan yang awal ini terkait dengan pengamatan dan observasi pembelajaran saya. Memang saya menyadari ada beberapa yang belum disampaikan karena saya juga terus terang itu Pak. Seperti itu. Kemudian terkait dengan pembukaan tadi kehadiran siswa memang saya agak miss sesuai dengan RPP saya, tetapi sebenarnya tadi pagi sudah tak kondisikan dulu siapa yang berangkat dari ini. Tetapi sudah tak konfirmasi ya sih Pak izin ke Temanggung, ternyata WA gitu. Kakak sampaikan waktu ini tadi. Ada apa-apa konfirmasi. Ya, kemudian terkait dengan budaya positif tadi memang yang sempat saya khawatirkan di awal terkait dengan pengelolaan pembicaraan tadi kan ya ada satu siswa yang paling kritis dan paling secara akademik memang paling pintar Pak itu yang kelompoknya tadi Rehan itu tadi ada yang bicara tapi belum selesai yang menjawab. Saya ingatkan terkait dengan budaya positif apa sih ini cuma belum detail Pak. Ya belum detail. Ya itu belum detail. Kemudian di atas kata-kata dari yang lain yang belum detail. Kemudian terkait dengan alurnya ya Pak memang tadi belum saya sampaikan. Tapi ya memang kebiasaan saya kalau diskusi kelompok seperti ini kita materi dulu, kemudian diskusi, presentasi, tanggapan, kemudian mengerjakan kognitif memang kebiasaan itu. Tapi ini kan dalam hal ini kalau bisa ditegaskan. Harus saya sampaikan. Kemudian tadi terkait dengan apresiasi kelompok ya Pak, memang kemarin kita juga memberikan regulasi kesepakatan Pak, karena yang sudah saya memberikan kebebasan semua harus menyampaikan pendapat, tetapi hanya didominasi oleh 1-2 anak Pak.
Ya itu tadi yang mendominasi Yang kelas. satu sama Ya yang satu sama yang agak itu habis dulu dia ya. di situ. Dua itu yang lain agak pasif. Jadi saya sepakat dengan anak-anak ketika ini yang presentasi yang menanggapi ini dalam konteks saya mengaktifkan peserta didik yang lain Pak. Ya sebenarnya lebih kalau misalkan semua setara bisa menyampaikan pendapat saya iya seperti itu, tapi karena kondisi kelas saya seperti ini saya memang strategi saya seperti itu. Kemudian dia bertugas kesimpulan baik ya memang tadi agak kurang karena saya tuh penekanannya ke bukan hanya bagian tujuan dan fungsinya tetapi manfaatan bagi kehidupannya tadi, sehingga tadi tak tampilkan video itu supaya anak oh iya penting tujuan. Kemudian perasaan dan hal yang menarik ya memang tadi anak-anak Pak istirahat iya ini waktunya istirahat ya Pak. Terima kasih akan saya perbaiki di pembelajaran saya selanjutnya. Itu yang pertama itu yang nanti saya terus sekarang di dalam observasi aku mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Ini saya lihat Pak Dedi itu sudah bagus ini kenyamanan itu menunjukkan belajar muridnya sudah ada yang strategi yang berbagai ya. Terus Pak Dedi juga memberikan contoh disesuaikan dengan kondisi itu sudah bagus ya. Yang pertama ini kenyamanan belajar murid standar juga Mas Dedi bagus. Terus hanya ngomong siji ceweknya aku siji nah posisi muridnya dan ini agak susah jadi apa tapi gunakan kesusahan mudah sesuai kita baca kompetensi sosialnya kita sesuai kita ini kita sesuai. Terus penggunaan komunikasinya sekarang terkait dengan positif interaktif sekali dengan interaktif tapi terlalu cepat terlalu kecepatan mungkin kan jangan kita kejar waktu kita ini ada bocah-bocah setelah Islam ini jajan makanya nanti terus tidak kondisi Pak direkam juga nanti terus interaksi terjadinya dua arah itu kalau bisa jangan didominasi oleh anak-anak itu kalau tidak berani mungkin dengan yang lain tapi kan sisa Korea itu kan sering ada terus itu ya itu yang komunikasi positifnya bagus tadi interaktif belakang dengan siswa dengan kecepatan jalan-jalan terus jangan sampai hanya didominasi oleh itu sama kalau bisa kalau memang nanti yang pegang itu dibongkiwan terakhir dibongkiwan jangan dulu nanti lihat stop dulu ya biasanya terus untung dia pasif seperti awal tadi kan tadi kan nggak seperti itu ya anaknya nggak gimana ya kurang soal akademik bisa tapi ya nah ini juga panjang tadi sudah empatik misalnya empatik itu ya dengan menerangkan secara aktif pendapat kerasan dari murid terus dengan mengklarifikasi dan empatik empatiknya bagus terus emosi positif emosi positifnya dengan tadi sudah mengapresiasi pendapat murid salah satunya merespon sudah senyum antusias lama gitu tadi ya terus tidak ada kata bermata negatif atau merendahkan diri murid tidak terus penerapan disiplinnya sekarang untuk penerapan disiplinnya ini biasanya kan menggunakan restitusi biasanya yaitu menguatkan dan mengajarkan bahwa kesalahan dapat menjadi kesempatan untuk belajar. Nah, tadi belum mengungkap banyak dalam hal itu. Disiplinnya belum mengungkap banyak, maksudnya yang menjelaskan ke anak itu mohon maaf kurang terlalu cepat itu loh. Itu yang terus pemberian motivasi juga bagus tadi dengan video pohon tadi luar biasa murid mau dan semangat dalam belajar sudah. Nah sekarang diobservasi juga itu
rangkaian tadi, rangkaian aktivitasnya yang dilakukan pada sesi pembelajaran itu perlu tapi alurnya itu perlu ayo cakung ini by step itu seperti ini setelah ini. Nah itu seperti tadi kan soal belum rampung jangan jalui karena waktunya habis itu ya, ini kan salah satu alur-alur yang terus mohon nanti tujuan pembelajaran itu dihubungkan dengan kalau bisa dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Tadi belum, tujuan pembelajarannya dihubungkan dengan sehari-hari. Jadi saya tambah nggak apa-apa ya Pak? Iya, Saya itu yang mengatur ada buku atau buku paket atau sebagainya. Tapi ya kehidupan sehari itu langsung di pembelajaran. Jadi nanti pas menyampaikan tujuan, nah ini loh, dulu menyampaikan tujuan pembelajaran cakupan itu nanti belajar ini kalau bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari itu manfaatnya kamu belajar ini apa, untuk besok untuk apa gitu. Kalau ibarat misalnya daun misalnya tadi daun itu manfaatnya apa, misalnya manfaat daun untuk kesehatan misalnya seperti itu, nanti untuk buah misalnya seperti itu gitu. Tadi belum ada kaitan manfaatnya itu dikaitkan gitu. Nanti terus untuk sosio emosional dan etika pembelajarannya itu bagus menurut saya, pendekatan dalam bentuk ranah komentar saya. Terus strategi pembelajarannya, nah itu tadi diskusi dan seterusnya tadi kalau presentasi nanti terus penutupannya tadi belum refleksinya itu dia buat komunikasi yang disampaikan untuk baik, terima kasih Pak untuk yang selanjutnya yang kedua tadi terkait dengan komunikasi terlalu cepat. Memang Pak, saya terus terang agak gugup terkait dengan waktu ya, kemudian terkait dengan penerapan disiplin positifnya tadi terkait dengan restitusi memang tidak bukan hal yang tak tonjolkan di pembelajaran ini, karena sesuai dengan yang tadi saya menonjolkan mengedepankan pembelajaran diferensiasi konten dan KSE. Jadi mungkin fokus saya lebih ke situ daripada ya mungkin alur, kemudian terlalu cepat atau lambat. Kemudian memang ada miss tadi, presentasinya memang ada yang kurang karena ya waktunya tadi dan biasanya kalau udah waktu istirahat nanti ya anak-anak ada sama SMA Pak. Tapi alhamdulillah tadi termasuk kondisi menurut saya Pak ya misalnya. Kemudian terkait dengan refleksi, terima kasih sekali perasaan dan hal yang menarik memang belum nampak, saya tambahkan di pembelajaran yang akan datang. Tetapi memang terkait dengan refleksi Pak, memang hampir setiap hari dan pasti saya tanyakan, tetapi di akhir sebelum pulang sekolah. Itu kelas Iya, kelas. Jadi kebetulan hari ini tadi Mas Rehan yang ketua harian pulang, sebelum pulang nanti memang dari pagi sampai pulang itu belajar tentang apa, perasaan yang menarik itu terkait dengan apa, hal yang menarik apa menjelang akhir pulang Pak. Itu memang dengan saya membaca ya gitu. Tapi kalau sudah saya selama satu hari itu ya berarti ada sini untuk laksanaan yang menarik. Saya hidir kalau ketua kelas ya nanti kelas 1 sampai 3 kalau nggak salah ya ketua kelasnya Rehan, kelas 4 saya Pak ketua harian kalau Pak terima kasih. Tapi nanti catatan ini kalau ya saya terima kasih. Terus rencana tindak lanjutnya gimana? Ya, saya terus terang dengan hasil pengawalan Pak Sugeng ini sangat terbantu sekali Pak dengan yang saya tingkatkan, dan ini menjadi rencana tindak lanjut saya Pak terkait dengan pembelajaran. Tadi ada restitusi juga apabila terjadi semacam hal yang harus melakukan restitusi, saya berusaha saat itu juga, karena kan ada 3 bagian yang bisa cepat dilaksanakan sebenarnya, ke sekolahnya, kemudian dengan seperti itu kamu memperbaikinya dengan bagaimana sebenarnya itu bisa langsung dilaksanakan saat itu juga bisa, memang harus dilaksanakan di situ juga karena di dalam pembelajaran itu harus bisa menyelesaikan situasi ya Pak, itu akan saya tuangkan di rencana tindak lanjut. Oke, dari itu saya terima kasih, mereka sudah bermanfaat karena saya
kayak gini, tapi kalau di SMP kan permapel jadinya kan terus proses asesmennya tadi kan hanya sekali toh pilihannya pengetahuan terus dikabin dengan secara keterampilannya sendiri juga. Keterampilannya pada saat tadi presentasi dan Iya. diskusi saya ingin Iya.